Sejak awal kemunculannya, hubungan antara gereja Katolik dan Islam tidak pernah sesederhana yang sering digambarkan. Di balik narasi dialog dan perdamaian yang sering terdengar hari ini, tersimpan sejarah panjang yang penuh ketegangan, perdebatan teologis, dan keputusan-keputusan penting yang jarang dijelaskan secara utuh kepada publik. Pada abad ke-7, ketika Islam mulai berkembang di Jazirah Arab, dunia Kristen sudah lebih dulu berdiri dengan struktur teologi yang mapan. Gereja Katolik pada masa itu bukan hanya institusi keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial dan politik yang memiliki pengaruh luas di wilayah Eropa dan Mediterania. Ketika ekspansi Islam mulai meluas ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kristen, pertemuan antara dua peradaban ini tidak bisa dihindari. Wilayah seperti Syria, Mesir, dan Afrika Utara yang sebelumnya memiliki komunitas Kristen yang kuat, perlahan berada di bawah pemerintahan Islam. Fakta ini menjadi titik awal hubungan yang kompleks. Gereja tidak hanya melihat Islam sebagai agama baru, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mengubah peta dunia secara cepat. Dalam banyak catatan awal, para teolog Kristen mencoba memahami Islam dari sudut pandang mereka sendiri. Beberapa tokoh gereja awal menulis tentang Islam dengan pendekatan kritis. Mereka berusaha menjelaskan perbedaan mendasar antara ajaran Kristen dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam tulisan-tulisan ini, Islam sering dipahami sebagai ajaran yang tidak sejalan dengan doktrin utama gereja, terutama dalam hal keilahian Yesus dan konsep Tritunggal. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada masa itu, informasi yang dimiliki para teolog sangat terbatas. Banyak pemahaman tentang Islam didasarkan pada laporan tidak langsung atau interpretasi yang belum tentu akurat. Ini menyebabkan terbentuknya persepsi yang keras di kalangan tertentu dalam gereja. Memasuki abad pertengahan, hubungan ini semakin kompleks dengan terjadinya perang salib. Perang ini sering dipahami sebagai konflik agama, tetapi dalam kenyataannya juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kekuasaan. Gereja Katolik pada masa itu terlibat langsung dalam mobilisasi besar-besaran yang melibatkan kerajaan-kerajaan Eropa. Di sisi lain, dunia Islam juga memiliki dinamika internal yang kuat. Interaksi antara kedua peradaban ini tidak selalu berupa konflik. Di beberapa wilayah, seperti di Spanyol pada masa Al-Andalus, terjadi pertukaran ilmu pengetahuan, budaya, dan filsafat antara umat Muslim, Kristen, dan Yahudi. Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan antara Katolik dan Islam tidak bisa disederhanakan hanya sebagai konflik atau kerjasama. Keduanya berjalan bersamaan dalam periode yang berbeda. Memasuki era modern, pendekatan gereja Katolik mulai mengalami perubahan signifikan. Konsili Vatikan II menjadi salah satu titik penting dalam sejarah ini. Melalui dokumen Nostra Aetate, gereja secara resmi menyatakan sikap yang lebih terbuka terhadap agama-agama lain, termasuk Islam. Dalam dokumen tersebut, gereja mengakui bahwa umat Muslim menyembah Allah yang satu, yang hidup dan berkuasa. Ini merupakan langkah besar dalam membangun dialog antar agama. Namun pengakuan ini sering disalahartikan sebagai bentuk kesetaraan teologis. Faktanya, gereja tetap mempertahankan bahwa kepenuhan wahyu ilahi ada dalam Yesus Kristus. Dialog yang dibangun bukan untuk menyamakan ajaran, tetapi untuk menciptakan pemahaman dan kerjasama dalam hal-hal kemanusiaan. Di balik sikap resmi ini, terdapat proses panjang yang melibatkan diskusi teologis yang mendalam. Vatikan memiliki berbagai lembaga yang secara khusus mempelajari hubungan antar agama, termasuk hubungan dengan Islam. Kajian ini mencakup aspek teologi, sejarah, hingga sosial politik. Namun tidak semua hasil kajian ini disampaikan secara luas kepada publik. Banyak diskusi yang berlangsung dalam lingkup akademis atau internal gereja. Hal ini bukan berarti ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi lebih karena kompleksitas topik yang tidak mudah disederhanakan.
Selain itu, gereja juga harus mempertimbangkan dampak dari setiap pernyataan yang dikeluarkan. Dalam dunia yang sensitif terhadap isu agama, satu pernyataan bisa memicu reaksi global. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati menjadi sangat penting. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan antara Vatikan dan dunia Islam terus berkembang. Pertemuan antara paus dan pemimpin Muslim menjadi simbol penting dari upaya membangun perdamaian. Salah satu contoh adalah pertemuan yang menghasilkan dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani di Abu Dhabi. Dokumen ini menekankan pentingnya kerjasama antar agama untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam hubungan modern adalah pada nilai-nilai kemanusiaan yang bisa disepakati bersama. Namun demikian, perbedaan teologis tetap ada dan tidak dihapus. Gereja tidak mengubah doktrin dasarnya, tetapi memilih untuk membangun jembatan tanpa mengorbankan identitas. Inilah salah satu aspek yang sering tidak dipahami secara utuh oleh publik. Banyak yang melihat hubungan ini hanya dari satu sisi, tanpa memahami kompleksitas sejarah dan teologi yang ada di baliknya. Jika ditelusuri lebih dalam, hubungan antara Katolik dan Islam adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas dalam sejarah manusia. Ini bukan hanya tentang dua agama, tetapi tentang bagaimana peradaban berinteraksi, berkonflik, dan kemudian mencari titik temu. Vatikan sebagai pusat gereja Katolik memainkan peran penting dalam mengelola hubungan ini. Setiap langkah yang diambil selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran dan keterbukaan terhadap dunia. Dan disitulah letak hal yang sering dianggap sebagai rahasia. Bukan karena ada informasi yang disembunyikan secara sengaja, tetapi karena realitasnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Hubungan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu narasi. Ia terdiri dari lapisan-lapisan sejarah, teologi, dan pengalaman manusia yang saling bertautan. Pada akhirnya, memahami hubungan antara Katolik dan Islam berarti memahami bagaimana dua tradisi besar dunia berusaha mempertahankan identitasnya sambil hidup berdampingan di dunia yang terus berubah. Dan mungkin, justru di dalam kompleksitas itulah, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana agama berperan dalam membentuk dunia, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa depan.